つまり奴ら素人だということ。Hey yo, kembali lagi di Watch Film 1404. Gimana kabarnya? Masih suka rebahan? Masih jadi beban keluarga? Sama Aing juga. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu Midway. Oke guys, gak usah lama-lama, pasang dulu handsfree kalian dan selamat menonton. Cekido. Cerita sendiri berawal di tahun 1937, tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Di adegan ini kita bakal diperkenalkan oleh tokoh Edwin Layton yang merupakan seseorang perwakilan dari Angkatan Laut Amerika. Di sana ia pun bersama perwakilan-perwakilan lainnya melakukan kunjungan persahabatan dan banyak bicara bersama Laksamana Yamamoto, khususnya soal kemungkinan perang yang terjadi di masa depan. Yamamoto mengungkapkan kalau dirinya tidak menyukai seandainya jika harus terjadi peperangan antara negaranya dan juga Amerika. Sementara itu juga meyakinkan kalau menurutnya pihak Amerika sama-sama tidak menginginkan hal itu terjadi. Taishikan Suki Kagun bukan Hosa desu. 他に君は日本で何を学んだろう Know that you must have an opinion. かね Watashi wa tada no Which is why I... Namun, ada satu hal yang dikhawatirkan Yamamoto, yaitu jika sampai Amerika mengganggu pasukan minyak milik Jepang, maka ia tidak bisa menjamin kalau negaranya memerintahkan agar berperang. Nobody wants a war. Setelah pertemuan itu, 4 tahun kemudian, tahun 1941, saat ini kita berada di USS Enterprise. USS Enterprise sendiri merupakan kapal perang induk milik Amerika yang sekaligus merupakan markas dari pilot-pilot hebat. Di sisi lain, Jepang sedang bertempur melawan Cina, sedangkan Hitler menyerang Eropa, dan Amerika sendiri saat ini berada di posisi netral. Setelah USS Enterprise, kita beralih ke USS Arizona yang sedang merapat di Pearl Harbor. Di sini kita pun diperkenalkan dengan Roy, sahabat dari Dick Page yang pagi itu terlihat sedang menegur anak buahnya karena terlalu santai dalam bekerja. Namun yang terjadi setelah itu justru cukup mengerikan. Pasukan udara Jepang tiba-tiba datang dengan tembakan juga bom yang mulai dijatuhkan ke setiap kapal yang berada di sana. Pasukan Amerika yang memang saat itu tidak ada persiapan terpaksa hanya bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri. Ledakan dan kilatan peluru pun sudah tak bisa lagi terelakkan sampai membuat tentara Amerika di sana benar-benar lumpuh total. Get up! Come on! My director's been firing way too low! Dan Roy bersama anak buahnya yang tersisa terlihat berusaha menyelamatkan diri. Namun sangat disayangkan ia harus ikut terbakar dan tenggelam bersama kapal yang selama ini ia pimpin. You wanna live? You get to that goddamn ship, you... Pagi itu, Edwin di tengah perjalanan tiba-tiba dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Seluruh tentara beserta kapal di pelabuhan sudah hancur terbakar tak tersisa. Drive!
Dan sesampainya di kantor, ternyata serangan juga tak hanya terjadi di pelabuhan, tetapi juga sedikit masuk ke dalam kawasan kantor lain. Suasana pun menjadi panik dan Layton langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari koordinat di mana letak armada Jepang berada. To the radio direction, find and report back to me. Yes, sir. Where are they going? Back to their... Pearl found something. Intelligence man is... Keesokan harinya, USS Enterprise sampai di pelabuhan Pearl Harbor. Pemandangan menjadikan itu masih terlihat jelas, apalagi ketika Dick Bass melihat kapal USS Arizona yang dipimpin oleh Roy, temannya, hancur. Did you know anyone aboard Arizona? What are they doing? My roommate from the academy. Sampainya di daratan, Dick pun bertemu dengan Dickinson yang ternyata selamat dari serangan kemarin. Dan setelah itu ia juga menyempatkan untuk menemui istrinya. Where's Miller? Well, it was on fire, and the controls were dead. Dick menyampaikan kalau dirinya tidak bisa pulang dan hanya singgah sebentar untuk mengisi bahan bakar. Come home tonight. I wish we sail as soon as we're refueled. Di sisi lain, Laksamana Yamamoto beserta para petinggi Jepang lainnya sedang berunding tentang kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor. Yamamoto juga menyarankan agar tidak menunggu lama untuk melakukan serangan selanjutnya ke kapal induk Amerika, karena dia yakin kalau peperangan panjang sampai terjadi, Jepang bisa saja kalah, dan satu-satunya cara yaitu mereka harus cepat menumpangkan kapal induknya. 軍は我々を制圧するでしょう。残りの米軍艦隊を壊滅して、だからこそ Yamamoto pada dasarnya tidak menyukai peperangan, mau tidak mau karena keadaan. Akhirnya ia pun memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan ke Midway. Midway ですね。私たちが先日話し合った作戦の Sedangkan Amerika sendiri yang gak mau tinggal diam dengan kekalahan kemarin, langsung menuju Komandan Limit untuk memimpin serangan balik terhadap armada Jepang yang berada di Pasifik. Amerika berharap bisa membuat strategi dan menghancurkan armada Jepang sebelum mereka melakukan serangan selanjutnya. Hal itu tentunya bukan hal mudah dan harus dipikirkan matang-matang, karena faktanya jumlah kapal Amerika yang tersisa tinggal sedikit. Hold the line. It's me, isn't it? Di hari pertama bertugas, Komandan Limit tanpa perlu basa-basi lagi langsung mengungkapkan rencananya pada Letnan kalau dirinya akan memberi kejutan terhadap Jepang dengan melakukan serangan ke pelabuhan Marshall. In the heart. Sir, I'm the intelligence officer responsible. We had lost track of the enemy carriers and needed to be prepared. I'm sending Halsey to attack the Marshall Islands. Singkat cerita, USS Enterprise pun telah sampai di perairan sana. Sebagai pemimpin pasukan, mulai merencanakan strategi dan memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyerang pelabuhan, sementara Dick Bass ditugaskan untuk menyerang sisi lain pelabuhan, yaitu pangkalan udara. Start to run, boys! Engage torpedoes! Sementara Dick Bass dengan teman-temannya mulai melakukan serangan ke pangkalan udara demi mencegah Jepang melakukan serangan balik. Dengan keberaniannya, Dick Bass pun mulai menunjukkan pesawatnya dan menjatuhkan bom tepat di pangkalan udara tersebut. Penyerangan yang baru saja dilakukan ternyata berhasil menghancurkan sebagian besar pesawat tempur Jepang. Namun tidak lama setelah itu, ternyata Jepang dan pesawat yang tersisa melakukan penyerangan balasan ke Enterprise. Peperangan pun kembali terjadi, dan di satu momen Jepang yang terkenal dengan berani mati berusaha menabrakkan pesawatnya langsung ke kapal Enterprise.
Beruntung Bruno di sana menembaki pesawat itu, sehingga tabrakan tersebut tidak terjadi. Twin engine bombers, 5 o'clock. Keberhasilan serangan di Pulau Marshall pun dirayakan di suatu pesta di daerah Hawaii. Dick Bass mengajak istrinya untuk bertemu dengan Dave dan juga Dickinson. Dari sini kita tahu kalau sebenarnya Dave, Dickinson, Bass, dan juga Roy yang telah meninggal, mereka berempat adalah sahabat dekat yang pernah bersama di pelatihan. If you want me to dance. I got us a table. And Wade McCluskey. I fly with you. Wade, have you met? Hey, you want a drink? I do. Husband. Thank you. Welcome. Scene pun beralih pada tanggal 18 April 1942. Saat ini USS Enterprise beserta pasukannya berada 650 mil sebelah timur Jepang. Di saat ini Enterprise mengatakan pasukan pengebom yang dipimpin oleh James. Are those bombers? Lieutenant Colonel James Doolittle. Maybe the best pilot in the world. And he intends to launch his plane. James sendiri beserta pasukannya mempunyai misi untuk menyerang dan menjatuhkan bom langsung di pusat kota Tokyo. Walaupun beresiko harus terbang saat hujan, namun James yang memang seorang pilot hendaknya pun mampu lepas landas dengan selamat. They can't. To hit their home territory. Dan sesampainya di Tokyo, ia pun berhasil menjatuhkan banyak bom dan menghancurkan pusat kota Jepang tersebut. Namun karena saat itu bensin pesawatnya tidak cukup, akhirnya dia memutuskan untuk mendarat paksa di daratan Cina. Dan perlu kalian tahu guys, kalau masa Perang Dunia Kedua, sebagian besar Cina dijajah oleh Jepang. Dan beruntungnya di sana James bertemu dengan pemberontak Jepang. Setelah mereka tahu kalau James ini yang mengebom Tokyo, akhirnya mereka pun menyambut dan bersedia mengatakan James ke tempat di mana pasukan Amerika berada. Welcome! I need to get to Kuzu. Namun, tiba-tiba pesawat Jepang pun menyerang warga di sana dan membuat James sekarang ternyata Jepang melampiaskan penyerangan James kemarin terhadap orang-orang jajahannya. What's their target? People are talking. Kembali ke markas, kita mulai mendengarkan perbedaan pendapat antara Layton dan Badan Intelijen di Washington. Rupanya Washington berpikir kalau Oralsi adalah target utama Jepang. Namun Layton tersendiri berbeda dan beranggapan kalau Pulau Midway adalah yang sebenarnya Jepang incar. According to one of my officers, Coral Sea is just a warm-up. I heard a theory. What kind of theory? Little bits and pieces that we've intercepted. A message. 4 Juni 1942, 1 jam sebelum jam 7 pagi, semua pasukan udara di Midway sudah mulai diterbangkan. Sementara di Enterprise sendiri, Dick Bass mulai menyemangati kawan-kawannya yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Menurutnya, jika memang harus berperang langsung, tentu Amerika akan kalah karena telah banyak kekurangan pasukan akibat serangan pertama di Pearl Harbor. Tapi saat ini, dengan semua strategi yang telah dibuat sehingga Amerika dapat melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Nobody thinks we can go toe-to-toe with the Jap, but it's also because I've seen what you can do. We're gonna win. Maybe that's because I'm a cocky son of a bitch. Di jam 6.40, pemandangan mengerikan pun mulai terlihat. Ratusan pesawat tempur Jepang terlihat berbaris bersiap menyerang dan meratakan semua. Di Midway pun sirine mulai berbunyi menandakan pertempuran dan perjuangan akan segera dimulai.
Ratusan peluru bahkan bom pun mulai berjatuhan di setiap sudut pertahanan Amerika. Namun Jepang tidak menyadari kalau semua rencana serangan itu hanya pengalihan. Dari jam 7 lebih 10 menit pun langsung memerintahkan pasukan udara Midway yang telah terbang lebih awal tadi untuk memberikan serangan dadakan pada armada laut Jepang. Peperangan pun terjadi antara pasukan udara Midway dengan armada laut Jepang. Beruntung bagi Jepang saat itu serangan pertama tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh 4 kapal induk terkuat yang diantaranya adalah Kaga, Akagi, Hiryu, dan Soryu. Di jam 7:45 terlihat kapal selam USS Nautilus mulai memasuki perairan Midway dan bersiap menyerang kapal induk armada Jepang. Jepang sendiri yang menyadari di bawahnya mereka ada kapal selam berusaha menyerang dengan menjatuhkan beberapa bom air, dan hal itu berhasil membuat kapal selam harus mengatur jarak lagi. We got a carrier, maybe 4. Sementara di Enterprise, Dick Base serta para pilot lainnya satu demi satu mulai lepas landas. Sebelum dikemas dan para pasukannya tiba ke sana, serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Amerika, namun belum juga membuahkan hasil maksimal. Di sela-sela itu datanglah Dick Base dan mulai melakukan serangan kembali, seolah setiap detiknya tak pernah berhenti dan membuat Jepang benar-benar harus berpikir keras melawan serangan demi serangan yang terus bertubi-tubi. Menukik dan menantang peluru, semua pilot pun berusaha mencapai setiap kapal untuk menjatuhkan bom. Dan akhirnya kapal Soryu pun dan Kaga berhasil dilumpuhkan. Kini giliran Dick Base menukik. Dengan heroiknya ia pun mulai meluncurkan menembus semua kilatan peluru dan boom, mendarat tepat di titik kapal. Di sore harinya, Laksamana Yamamoto mendapat kabar kalau Nagumo dan 2 kapal lainnya telah kalah. Akhirnya ia pun memerintahkan kepada dirinya untuk menyerang dengan segala kemampuannya. Setelah sebelumnya mengisi bahan bakar, Dick Base pun kini kembali melakukan serangan untuk menyasar Hiryu. Memang kali ini Dick Base sedikit mendapat perlawanan dari beberapa pesawat tempur Jepang. Dengan segala usahanya, akhirnya Dick Base pun mulai menukik kembali dan berhasil menjatuhkan bom tepat di tengah-tengah kapal perang terakhir Jepang. Setelah kekalahan besar ini, Jepang mulai mempertimbangkan kembali serangan selanjutnya dan lebih memilih untuk mundur. Dengan kemunduran Jepang, Amerika pun dinyatakan menang perang dalam pertempuran kali ini, dan film pun berakhir.